Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca harian Ujung Pandang Express dan para penonton YouTube upex.co.id. Kali ini saya bersama Jayhan Claire ya, atau biasanya dipanggil Jay. Bagi para pembaca di Makassar pasti sudah tahu dong ya siapa Jay, yang pernah membintangi salah satu film yang bertemakan, yang berjudul Silariang ya. Silariang. Dan kalau tidak salah juga ada Senja di Pantai Losari ya. Ya. Itu tahun berapa itu? Kalau Silariang itu tahun 2017. 17 ya. Sunset di Pantai. Oh, Sunset ya. Sunset Sunset. di Pantai Losari itu 2019. 2019. Berarti 2 tahun setelahnya Iya, film itu. Nah, pasti yang nonton film itu pasti sudah tahu dong siapa ya. Apalagi dia aktor utamanya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang mengenai kehidupan Jay di masa pandemi ini, bagaimana pekerja kreatif ya di masa pandemi. Iya. Nah, setelah membintangi 2 film itu ya, setelah itu Anda kemana gitu? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Saya senang sekali diundang datang ke Ujung Pandang Express. Yeah. Karena sebenarnya saya ini datang ke Makassar ada project syuting film baru. Oh iya. Yang akan tayang bulan 8 nanti insya Allah. Oke. Nah, kembali lagi sebelumnya, kehidupan saya setelah bermain film. Iya. Alhamdulillah itu mungkin ini karena ini moto atau prinsip saya ya. Iya. Everything happen for a reason. Oke. Jadi setiap ada hal-hal yang terjadi itu karena emang punya alasan gitu. Iya. Jadi waktu itu singkat cerita saya ketemu sama Rere Artutonik, Kak Rere, di sebuah project iklan salah satu hotel di Kota Makassar. Iya. Oke. Di project iklan itu kebiasaan saya kalau ngobrol sama klien itu mungkin berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi saya bisa logat Makassar. Orang Makassar aja. Orang Makassar aja. Akhirnya Kak Rere bilang, Jay, kau ini orang apa? Saya bilang nih, ya orang Makassar. Jika bisa juga bicara Makassar, iya bisa jika. Oke, ini nanti saya ada project film gini nih. Oke, kamu casting ya. Wah, saya ini memang sudah dari kecil orangnya memang mau bermain film. Tapi kebetulan abah saya itu tidak mengizinkan karena abah saya adalah seorang pekerja seni juga. Oh iya. Abah saya itu seniman juga. Beliau tampil di teater, pernah tampil di TV juga, dan bahkan di film Atiraja abah saya itu bermain juga di dalam film itu. Iya. Tapi saya nggak tahu. Abah saya itu dari saya memulai karir saya sebagai model, dia memang sama sekali tidak izinkan saya untuk ikut itu model. Oh gitu. Abahku itu mau kalau saya ini menjadi seorang sarjana hukum, ikut saja kuliah saja, belajar saja. Tugasnya itu mahasiswa itu belajar. Tapi kan sudah sarjana hukum kan? Sarjana hukum, sudah sarjana hukum. Meskipun lewat ya waktunya. Saya tahu loh, lewat. Karena ada di media. Iya betul. yang lucunya oke, saya kuliah tapi memang telat karena syutingku beruntun-untun mulai dari Betul, wajar gitu. Sumiati, Silariang, Datu Museng, Sunset di Pantai Losari. Terakhir pas selesai saya syuting Sunset di Pantai Losari, lulus Kak kuliah. Nah waktu itu toh film Sumiati saya nggak izin sama abahku karena kalau saya izin syuting sama abahku pasti saya dimarahi. Akhirnya selesai syuting, saya diam-diam ini syuting lah. Saya diam-diam syuting. Selesai syuting ada billboard besar sekali Sumiati. Mukanya pemeran Jayhan Claire. Ini abahku suka naik motor. Dia lihat ya betul. Dia lihat Kaget. Terus saya kaget juga. Aduh mati nih dia. Abahku ini ternyata dia lihat. Pulang saya pikir abahku marah. Ternyata enggak. Tahu gitu abahku bilang tuh saya ingat sekali. Kamu ngapain itu? Muka kamu terpajang besar sekali di Jalan Arif Rate. Saya ingat sekali Kak. Terus saya bilang nih, diam Kak. Terus abahku langsung, mungkin karena dia takut saya ini. Iya. Saya takut dia marah. Dia takut kalau dia marah toh. Saya tahu. Terus langsung abahku bilang, coba saya tahu gitu, saya temanin kau syuting. Terus dia ketawa. Akhirnya dari situ, alhamdulillah abahku sudah izinin nih syuting. Akhirnya. Tapi harus
selesaikan kuliah. Oke. Memang agak telat, tapi ya begitu nih konsekuensi. Kalau memang kita memilih sesuatu, memang harus ada konsekuensi yang harus kita korbankan. Itu singkat cerita seperti itu. Ya. Terus selama pandemik 2020 itu memang betul-betul bagaimana Dika cara kok menjelaskan industri film. Betul, industri kreatif ya memang. Industri kreatif dan bukan saja film, semua musik, orang-orang pekerja kreatif, ya. Semuanya betul-betul Yang banyak di lapangan. Bayangkan kita harus syuting ketemu dengan orang yang banyak, tiba-tiba di stop sama sekali nggak bisa. Bayangkan Ki. Iya. Dan akhirnya di situ saya memutuskan nggak bisa kakeknya di Makassar terus ini. Bagaimana caraku supaya bisa Kak tetap produktif. Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah pas awal pandemik itu berjalan di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah di Jakarta itu Kak, alhamdulillahnya saya bertemu dengan seorang yang menurut saya ini sangat baik. Ini bosku yang saya ikut kemarin sama beliau. Iya. Saya bekerja sama beliau sekitar setahun lebih dan sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan dengan beliau. Beliau memang mengajarkan saya bagaimana cara bekerja yang baik, bagaimana cara bekerja dengan sistematis dan terstruktur dan semuanya diajar Kak. Tapi di sini lagi kita kembali mungkin ke jiwaku. Saya adalah seorang pekerja seni, saya adalah jiwaku ini ingin explore, butuh Kak ruang untuk bisa Kak mengeksplorasi apa potensi yang ada di dalam diriku. Akhirnya November kemarin 2021 saya izin sama bosku untuk resign dan memang sih cukup pilihan yang berat. Betul. Berat sekali di saat kondisi pandemi lagi gitu ya. Berat sekali saya akhirnya menghela nafas. Oke, bismillah, bisa aja ini. Saya survive bilang, Jakarta. Bisa. Oke, saya izin baik-baik sama bosku, bilang saya mau mencari pengalaman yang baik, yang lain. Terus bosku bilang, oke, tapi kamu pikir-pikir lagi ya. Kalau memang kamu sudah memantapkan hatimu untuk resign, kau resign. Tapi kalau memang belum, stay here. Gitu. Okay. Tapi besoknya saya konsultasi juga sama Abah. Tanya ke teman-teman gimana. Ya memang berat sekali. Bagaimana saya sudah emosional dengan bosku, sudah dekat sekali. Dan kebetulan di situ job deskku adalah seorang personal assistant, di mana PA itu adalah orang memang yang dekat sekali sama bosnya. Betul. Akhirnya sudah resign. Singkat cerita, setelah saya resign, saya juga sudah memiliki beberapa planning kan. Dan alhamdulillah di Jakarta ada manajemen yang saya sering bekerja sama. Awalnya sih saya apply beberapa casting terus tiba-tiba masuk nih nominasi. Nah, tapi waktu itu saya kan belum mengerti bagaimana cara sistem orang casting di Jakarta itu kayak bagaimana. Ternyata mereka sangat terstruktur. Ketika ketat dan memang ada beberapa step sebelum kita akan memulai proses syuting atau diterima syuting di brand tersebut. Akhirnya waktu itu saya ingat sekali iklan pertama saya adalah iklan rokok. Waktu itu iseng-iseng aja buat foto profile, video. Karena memang di Jakarta itu harus sebelum kita casting kita kirim dulu dan enaknya castingnya itu casting by home. Jadi di rumah kita casting. Bisa kita buat videonya di rumah. Sudah kirim profile, alhamdulillah masuk nominasi. Pas masuk nominasi itu ada 3 orang nama dengan posisi yang sama dengan peranku. Waktu itu peranku sebagai barista di iklan itu. Ada 3 nama dan saya kenal sekali nih, nama adalah aktor sama model-model terkenalnya Jakarta. Saya kaget sekali, namaku di tengah baru ini ada nama ini sama ini. Saya, tapi Bismillah aja terus. Dan kebiasaanku itu pokoknya tuh setiap ada sesuatu yang akan saya jalani, saya telepon dulu mamaku. Misalnya mau casting atau misalnya lolos sesuatu, pasti saya telepon mamaku, gini Ji lolos nominasi, tapi lawannya cukup berat nih
berat nih, kan saya panggil mami, lawannya cukup berat mami. Yeah. Ada artis Jakarta, 2 Yeah, orang sama model papan atas nih Jakarta. Ya. Iya, Bismillah mau kona, insya Allah itu dilancarkan. Iya mami minta doanya nah. Oke. Pas datang ke tempat casting, Iya. jadi kan kita sudah lolos casting by home. Betul. Nah, datang ke tempat workshop, dipanggil workshop. Ya. Nah, di workshop ini saya awalnya tuh nggak tahu kita ngapain ini di tempat workshop. Ya. Saya nggak tahu workshop itu apa. Ternyata workshop itu ini menurutku itu simulasi kita syuting. Nanti kita syuting bagaimana itu Di situ nanti ya? Di tempat workshop itu nanti kita dikasih pakai baju apa, di fitting, terus dikasih tahu nanti actingnya itu seperti apa. Nah, di tempat workshop itu supaya pas kita syuting nanti udah tahu kita ngapain. Karena kebanyakan itu iklan kan kita cuman nggak ngomong toh, paling cuman gerak-gerak kayak begini Ji. Nah, kira workshop. Setelah workshop, kenapa saya jadi dipanggil fitting? Yang tanda. Iya, ini yang lain udah disuruh balik gitu. Terus ternyata terus abis itu Jay boleh ini fitting. Oke, fitting dikasih coba bajunya. Oke. Yang lain udah boleh pulang. Jay boleh kesini coba ini. Waktu itu langsung disuruh tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak udah selesai. Pulang mak. Tapi saya nggak expect jika nggak terlalu berharap, nggak terlalu berharap Ji, nggak kayak ada tuh harus kayak ini, nggak Ji, kayak ini saya tawakal saja karena mamaku bilang kalau kau sudah berusaha dengan baik, kau sudah memberikan yang terbaik, tapi kau tidak mendapatkannya, kau sudah menjadi juara. Itu yang selalu mamaku tekankan ke saya. Dan itu yang selalu saya terapkan di kehidupan sehari-hariku, melakukan sesuatu dengan baik, melakukan sesuatu dengan tulus, dan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Karena pasti ada jalannya. Yes. Kalau kita serius ya, kalau serius. Tetapi kalau memang kau sudah setengah-setengah jalani, atau kalau setengah hati atau enggak terlalu serius, jangan mengharap itu. Walaupun memang kau kalah, kecewa kok karena memang kau enggak lakukan yang terbaik. Tapi kalau kita sudah lakukan terbaik, kita sudah keluarkan semua kemampuan kita, tapi kita gagal, enggak kecewa ke itu. Iya. Terus singkat cerita, alhamdulillah lolos. Ya. Pertama lolos. Jadi ada mini portofolio kok toh. Perkenalan diri. Gini iklan pernah iklan ini gitu. Jadi kalau di Jakarta itu kita tuh kalau ada pernah miki iklan diperhitungkan miki ndak susah miki lagi, alhamdulillah ndak terlalu sudah ada pengalaman. Iya, karena ada pengalaman dan orang juga pasti akan melihat portofolio kita itu sampai di mana. Betul. Terus akhirnya lanjut iklan bank. Waktu itu ada iklan minuman, terus iklan yang terakhir ada juga iklan aplikasi. Aplikasi. Sudah, alhamdulillah. Nah, terakhir ini job terakhirku yang saya pulang ke Makassar syuting film Janda. Oh ya, itu bagus tuh, menarik itu. Itu gimana itu? Bagaimana bisa tiba-tiba dari iklan menuju syuting lagi gitu? Syuting film ya. Nah, jadi waktu itu syuting film Janda itu kan karirnya telepon sebelum tahun baru. Dia sudah bilang, Jay, saya ada project film Janda gini. Kamu siap nggak? Terus saya bilang, wah siap dong kak. Kalau karirnya yang panggil, saya siap Ji kapan saja. Dan kebetulan memang kan saya sudah resign dan di situ statusnya memang saya sudah freelance gitu. It means kayak nggak ada jam kerja yang mengikat. Akhirnya terus karir langsung bilang coba kau selfie dulu. Jadi saya selfie. Pas saya selfie, kamu mulai sekarang itu jenggotmu jangan dipotong lah. Kasih panjang sampai tanggal 8 jam kok pokoknya potong jenggotmu karena di peranku di film Janda ini saya menjadi orang Arab. Oh gitu. Nah, dan kita tahu, bayangkan Ki, saya dikasih peran menjadi orang Arab yang benar-benar literally saya bahasa Arab di peranku. Oh gitu. Itu susah ya? Bagaimana cara berbicara? Iya, karena dialeknya itu bahasa Arab, betul-betul saya jadi orang Arab. Tapi sih ada Ji kalau basic bahasa Arab ataupun mengaji bisa Ji. Tapi di sini lagi karakteristiknya karir itu
Karere itu senang mendirect orang secara langsung. Karere itu di beberapa filmku, Karere setiap ada film pasti Karere itu ketika kita mau berperan, kita mau acting, di situ baru Karere kasih, Jay, nanti kamu bilang gini ya. Oke, Kak. Jadi ada improvisasi. Karere itu suka improvisasi yang dari hati gitu. Jadi kita lebih dapat. Terus akhirnya saya pikir enggak, waktu itu sampai di Makassar. Sampai di Makassar tanggal 8, berangkat subuh jam 4. Sampai di rumahku itu sampai di Makassar jam 7.30. Pokoknya sampai di rumah itu sekitar jam 8 lewat. Saya langsung ambil baju. Ambil baju langsung berangkat ke Malino mau syuting. Pas di lokasi syuting jam 11. Nah, ini tuh bukan Malino biasa kan orang Malino hutan pinus. Malino Highland atau di mana kota-kota bunganya. Ini enggak. Malino tuh masih 1 jam sampai 2 jam lagi ke atas itu. Oh, Malino yang perkampungan Bola Romang. Bola Romang ya. Bola Romang. Bukan di tempat wisatanya gitu. Bukan di tempat wisatanya, tapi itu memang betul-betul kayak terbayar je capek kok. Iya. Karena saya ini berangkat subuh, sampai di sana itu siang, capek sekali kakak. Karena 1 jam 2 jam lagi. Iya, 1 jam 2 jam lagi. Dari Pohon Pinus. Dari Pohon Pinus lagi ke atas gitu. Terus sampai di sana di lokasi syuting, disuruh langsung istirahat dulu tuh, istirahat. Habis itu makan, langsung ketemu sama translatornya. Translatornya ngasih saya skrip yang benar-benar tulisannya bahasa Arab. Jadi saya baca. Oke, Kak, saya baca dulu nah, saya baca. Jam 4:30 langsung take. Oke, Kak, ayo kita coba. Pas di take 4:30, saya belum hafal, masih diulang lagi. Diulang. Belum lagi dialeknya. Belum lagi. Jadi saya untung waktu itu ada tag di atas bukit yang mau di tag dengan ini orang-orang yang ada di ruangan toh. Jadi dia bilang itu kru, kita tag aja di bukit. Tagnya aja ntar malam bisa jadi atur kan, kalau malam di setting siang bisa gitu kalau bagian ini. Oke, akhirnya di tag malam dan alhamdulillah lancar Ji. Bisa akhirnya bisa. Dan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Jadi itu film terbaru. Film terbaru yang tahun ini tayang, insya Allah tayangnya bulan 8. Bulan 8 ya. Tapi belum bisa dibocorkan reviewnya itu, sinopsisnya gitu. Kalau sinopsis saya sendiri sih sebenarnya belum berani ya, mau membocorkan. Cuman kalau dari sini sih yang bisa saya sampaikan di film ini, Karere itu mau menyampaikan pesan bahwa di film Janda ini bagaimana ya? Semua orang itu nggak ada yang ingin menjadi seorang perempuan, itu tidak ada yang ingin menjadi janda. Tidak ada. Dan di film ini Karere menyampaikan pesan bahwa semua stigma tentang seorang wanita janda itu salah kalau mereka beranggapan semua mereka itu karena negatif. Selama ini dalam masyarakat kita negatif ya. Mereka itu adalah wanita yang terhormat. Itu saja. Itu pesannya sampaikan kepada penonton. Jadi kalau misalnya memang penasaran betul. Nonton mikir nanti insya Allah tayangnya bulan 8. Itu sudah pasti ya tanggal 8. Saya belum bisa pastikan juga sih, tapi bocorannya kemarin tanggal 8. Oke. Yang main selain Anda siapa-siapa saja? Yang main itu pemeran utamanya ada Arlita. Jadi Arlita itu yang main film Molulo. Terus ada Zakaribo. Zaka. Saya tahu itu. Ada Zaka. Ada siapa lagi? Ada AWL. Dia influencer juga, influencer Kota Makassar. Semua artis lokal ya Makassar. Iya, semua artis lokal Makassar. Itu bagusnya Karere ya, memanfaatkan. Bagusnya Karere itu dia senang kerjasama dengan orang-orang Makassar. Dia itu selalu mau mengangkat ini filmnya kita ini ya orang-orang Makassar yang bikin gitu. Jadi karena kan juga banyak kan di sini potensi. Betul. Jadi ada pride sendiri. Betul.
daripada yang di luar terus yang terangkat kan. Di sini Nah, juga potensi anak muda kita juga di sini Betul, banyak betul, kan, betul. seperti KJ ya. Begitu bro ya. Oke, terakhir nih bro, karena kita dibatasi oleh waktu, Oke. harapannya untuk para pekerja seni, pekerja kreatif di masa pandemi ini untuk bisa tetap survive ya, seperti Bro J kan juga akhirnya tetap survive Ya, Jakarta siap. gitu. Oke, harapannya? Kalau harapan saya sendiri sih jangan pernah menyerah untuk berkreatif. Jangan pernah pandemik ini menjadi batasan kita untuk melarang kita ataupun menjadi penghambat kita untuk melakukan suatu aktivitas kreatif. Tetaplah berkreatif karena kita semua ini memiliki ruang yang sama. Uang yang sama. Kita memiliki sosial media, kita memiliki YouTube, kita memiliki Instagram. Kita bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang kreatif dari sosial media. Kita berkarya. Tetap berkarya. Intinya tetap berkarya Tetap meskipun berkarya. di tengah suasana Ya. sulit seperti ini ya. Jadi seperti itu pesan terakhir dari Bro J, dan yang pastinya teman-teman dari Makassar, para pembaca Ujung Pandang Express dari Makassar, pantau terus perkembangan dari film terbaru Janda, dan insya Allah kalau tidak ada halangan bulan 8. Oke, sampai di sini saja dulu para pembaca Harian Ujung Pandang Express, dan nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.